Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Di masjid Salwa ini. Raditu billahi wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilma wa warzuqna fahma wa alhiqna bis sholihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratil mukarramin rahimahullah. Iya. Satu ya. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Apa kita awal guru? Ketua Yayasan Taqwa Cabang Magelang beserta pengurus Bisa nunggu atas. dan juga pengurus Masjid Jami'ul Khair. Tentunya yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan dan kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Kiai Haji Abdullah Abdullah, Ya bisa saja. para Dingin. ketua musholah dan jamaah sedewan Masjid Jami'ul Khair, Bapak Ketua RW yang satu yang kami hormati, Ketua RT, Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim rahimakumullah. Pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini, di malam Sabtu, kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita diberi kesempatan untuk hadir di tempat yang mulia ini. Sama-sama kita akan melaksanakan tolak ilmi yang tentunya nanti akan disampaikan oleh guru kita. Salawat dan salam taruh pula kita sampaikan kehadiran Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita yang tetap istiqomah. Hadirin rahimakumullah, sebelum kami mempersilakan guru kita untuk menyampaikan materi pada kesempatan malam hari ini, perlu kami sampaikan kepada jamaah bahwasanya yang pertama, ini ada sedikit permintaan dulu dari jamaah karena memang ini taklimnya sebulan sekali, jadi ada request waktunya nanti diperpanjang sedikit gitu. Jadi durasinya dipanjangin gitu, ditambahin waktunya karena memang pertemuannya memang tiap minggu karena sebulan sekali. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, tahadus bin nikmah, nanti setelahnya selesai kita ngaji, kemudian kita sholat isya berjamaah, ada sedikit nanti jamuan ya. Kalau seandainya nanti tidak mencukupi, mohon maaf. Alhamdulillah semalam ada donatur kita yang sedikit memberikan sedekah jariyah. Jadi pada malam hari ini selesai kita ngaji, sholat isya berjamaah, nanti kita makan nasi lebaran namanya. Kemudian nanti di pertemuan yang berikutnya juga sama, barangkali setelah saya lihat tanggal jatuh pada tanggal 18 minggu yang ketiga, itu bertepatan dengan tanggal 15 Syakban, berarti malam ke-16 Syakban. Biasanya kalau di 10 Syakban malam ke-15 atau 14 ya, saya lupa. 15. 15.
Jadi malam Sabtu itu persis ketua yayasan bulan yang akan datang kita jatuh pada tanggal 16 Syawal. Jadi tanggal 18 Maret, tanggal 15 Syawal dan malam 16. Apakah nanti langsung kita adakan diskusi saban atau nanti kita adakan roahan secara massal gitu? Tentunya nanti akan kami sampaikan kepada jamaah. Barangkali ini saja beberapa informasi yang dapat saya sampaikan. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita awali ngaji kita pada malam hari ini dengan membaca Al-Quran, surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada malam hari ini akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang tentunya akan menambah keyakinan kita, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat fadilah hadratil asatizatil a'izzah wa bil khusus ketua yayasan Jamaah Bulan Ketua Dewan Perwakilan Masjid Jami'ul Khair, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya hormati dan saya muliakan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, jamaah taklim bulanan Masjid Jami'ul Khair. Sebelum kita mulai kajian kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita baca kitab surat Al-Fatihah. Semoga dengan rahmat dan mukjizat daripada surat Al-Fatihah Allah berikan futuh wal munuh, serta Allah berikan kemudahan kepada kita untuk mencerna apa yang insyaallah di dalam kitab ini disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa tabi'in bismillahi rahmanir rahim. وشيخنا وله الخصوص وعلى هذا الكتاب الشيطان من عبد العزيز بن عمر والشيخ ما شاء الله شيخنا في الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. خاصة وعلى المسلمين أجمعين عامة شر لا إله إلا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين بالله والوالدين. Kemarin di bulan lalu sampai di Afuzu bihima yaumal ma'ad. Lanjutannya apa ba'da sekarang? Ya, ada nanda ya kemarin? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du, dan setelah itu, ai ba'da dzikril basmalah walhamdalah wassalat wassalamu. Fahada syarhun mufidun ala kitabi al-musamma bi qurratil aini bi muhimmatid dini yubayyinul murada wa yutammimul mufada wa yuhassilul maqasid wa yubarrizul fawaid. Kita pakainya tidak menggunakan wayut mimu, bisa sebetulnya, tapi lebih enak wayutam mimul mufad,
Wa yahsulul maqasid boleh saja, tapi enaknya wa yahsulul maqasid. Jadi faedah ta'dil itu lebih kelihatan. Fahada maka bermula ini, maksudnya ini kitab syarhun, yaitu syarah menjelaskan, mufidun yang berfaedah, ala kitabi atas kitabku al-musamma yang dinamai bi qurratil aini dengan nama qurratil ain bi muhimmatid din. Maknanya qurratil ain penyejuk mata, ainul qurra itu penyejuk, al-ain mata, penyejuk mata bi muhimmatid din dengan perkara-perkara yang penting dalam urusan agama. Yubayyinul murada yang menjelaskan dia kitabi al-murada akan perkara yang dikehendaki atau yang diharapkan. Wa yutammimul mufada dan menyempurnakan dia kitabku akan perkara yang berfaedah. Al-mufad itu Pak boleh kita jadikan sebagai maf'ul dan boleh kita jadikan sebagai masdar mim. Jadi bahasanya boleh al-mufad yang diberikan faedah, al-mufad yang berfaedah. Maknanya bisa seperti itu. Wa hasulul maqasid dan menghasilkan dia akan segala maksud-maksud atau tujuan-tujuan. Wa yubarrizul fawaid dan menjelaskan dia al-fawaid akan segala faedah-faedah. Jadi Bapak, kalau kita baca kitab atau kalau kita berkhutbah, bukan khutbah ya, khutbah itu berpidato, kalau khutbah ngelamar, jauh bedanya nih. Bahasa Arab itu, walaupun saya bukan ahlinya, sepengetahuan saya, satu harakat saja salah, maka maknanya pasti salah. Itu bahasa Arab. Ada titik yang hilang bisa menyebabkan kematian ternyata. Ya, mana buktinya? Ternyata itu Pak, ada orang sedang mencari obat. Pada saat itu dia cari untuk mengobati penyakitnya, dia baca kitab namanya Khazinatul Asrar, kandungan rahasia-rahasia. Kemudian dia salah baca. Mestinya obat sakit perut itu habbatus sauda. Habbah itu artinya biji, as-sauda yang hitam. Obat sakit perut harusnya dia mengkonsumsi habbatus sauda, tapi kitabnya bolong. Di babnya itu ada bolongan bekas makan corok. Jadi kelihatannya ada dua titiknya menjadi hayatus sauda, ular hilang. Akhirnya karena memang dia itu gara-gara titik tadi nggak teliti dan dia nggak tanyakan lagi, sebab titik satu ternyata menyebabkan kematian. Jadi hayatus sauda, ular hitam. Habbah artinya biji, hayyah artinya ular. Hayyatus sauda, ular hitam. Ini hati-hati berarti kita. Iya, ini bahasanya gitu. Jadi itu bahasa ya. Karena kita disuruh hati-hati. Nah, wa ba'du, setiap kita baca kitab pasti ada kata wa ba'du atau amma ba'du. Dan orang ceramah pasti ada kata amma ba'du. Ada yang baca amma ba'du, ada yang baca amma ba'da. Saya seringnya pakai amma ba'da kalau saya. Kalau bapak-bapak senangnya mana, ba'du atau ba'da? Gak apa-apa, yang penting tahu alasannya. Banyak versinya banyak. Amma ba'du, amma ba'da, amma ba'd, amma ba'd. Gitu cara bacanya. Yang penting tahu alasannya aja. Kalau saya pernah ditanya,
waktu lagi acara di mana gitu, Ustaz, ente kenapa baca amma ba'da? Yang lain apa ba'du? Jangan macam-macam ente, kata dia. Kok baca ba'du ba'da ini macam-macam. Cuma 2 macam kok, ba'du ba'da. Kalau mau ba'd, mau ba'da itu juga sebetulnya boleh-boleh saja. Tinggal nanti kita lihat di Jawa ilmu nahwunya kan. Amma ba'du boleh, amma ba'da enggak apa-apa. Amma ba'd sah-sah saja. Amma ba'd enggak dilarang. Boleh. Kalau mau sedikit alasannya ya barangkali biar bapak-bapak gak salah paham nanti. Ya, kenapa saya baca ba'da? Di dalam kitab Alfiyah itu karangan Syekh Muhammad bin Abdullah bin Malik Al-Andalusi, beliau pernah menyampaikan begini. Qawluka ghairu ba'du hasbu awal wa duna wal jihadu aidon wa'al. Dimulai dengan bait wadhum bina'an ghaira in adim tama lahu udhifa nawiyan ma'adima. Qablu kal ghairu ba'du hasbu awwalu wa duna wal jihadu aidon wa'al. Artinya wadhum bina'an ghaira in adim tama lahu udhifan nawiyan ma'adima. Wadhum, mabnikanlah dengan mabni dhamma terhadap lafaz ghairu jika di lafaz tersebut menyimpan mudhof ilaih berupa lafaz, dan nanti jika yang disimpannya itu bukan berupa lafaznya tapi maknanya, maka mabnikanlah dengan mabni fathah. Jadi wadhum bina'an ghaira itu sama dengan qablu sama dengan ghairu. Qablu kal ghairu, ba'du, hasbu, awwalu sama-sama. Yang apabila dia dimabnikan dengan mabni dhamma, berarti di situ ada mudhof ilaih yang dibuang. Mudhof ilaih yang dibuang itu bisa jadi berupa lafaz tekstualnya, bisa jadi berupa maknanya. Kalau yang dibuang adalah lafadznya, maka dia wajib dimabnikan mabni dhamma. Dan apabila yang dibuang adalah maknanya, mudhof ilaih yang berupa maknanya, maka dia boleh dibaca fathah. Artinya kalau kita membaca wa ba'du ay wa ba'dul basmalati wal hamdalati, itu mudhof ilaihnya tuh. Mudhof ilaihnya berupa lafaz, berarti ba'du bacanya. Tapi kalau misalkan wa ba'du ay ba'dul basmalah, artinya kita niatkan setelah membaca bismillah, alhamdulillah, cuma maknanya yang kita sebut, maka dia mabninya menjadi mabni fathah. Boleh dibaca wa ba'da gitu. Jadi bapak-bapak boleh baca amma ba'du, boleh dibaca amma ba'da, boleh wa ba'du, boleh wa ba'da, boleh wa ba'd. Nah itu nanti kalau wa ba'd berarti Arabnya Arab naqal ya. Nah kepanjangan kalau ke sono-sono dua aja dah, ba'd juga sama ba'd. Nah ini belum masuk esensi kajian lah, ini baru sebatas kata muqaddimahnya wa ba'du. Ada wa ba'du, nanti ada amma ba'd. Amma ba'du itu kalau sudah ada wawu maka ammanya hilang. Kalau ada ammanya, wawunya hilang. Amma ba'du nggak ada wa amma ba'du. Kalau wa ba'du ammanya yang hilang. Nah itu kalau kata alfiyahnya gimana Pak? Amma kamah ma yakun min syai'in wafa litil biha wujuban ulifa. Adalah kata nanti yang kira. Jadi semuanya itu ada penjelasan. Fahada syarhun mufidun ala kitab al-musamma bi qurratil ain bi muhimmatid din. Nah, ini adalah merupakan syarah. Syarah itu artinya penguraian atau penjelasan yang bermanfaat atas kitabku yang bernama Qurratul Ain bi Muhimmatid Din. Yubayyinul murad wa yutammimul mufad
wa yuhassilul maqasid wa yubarrizul fawaid. Nah, kitab ini nanti akan menjelaskan tentang maksud-maksud yang ada di dalam pemikiran pengarang kitab ini, kemudian nanti akan menyempurnakan faedah-faedah maksud-maksudnya supaya berhasil seperti apa uraiannya, wa yubarrizul fawaid, dan juga nanti faedah-faedahnya juga akan diuraikan di sini oleh pengarang kitab ini. Ini yang Bapak perlu tahu, kitab kita ini namanya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malebari. Yang ngarang orang Maleber, Pak. Maleber itu mana? Bukan Maleber Kerawang, bukan. Malibari itu India. Makanya redaksinya dia agak sedikit sulit. Kalau kita bandingkan dengan karya-karya ulama-ulama Indonesia, contoh misalkan kita punya ulama besar Indonesia yang bernama Syekh Nawawi, Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Itu kalau kita baca kitab-kitab beliau seperti Bahjatul Wasail, kemudian Nihayatul Zain, banyak tuh karya-karya beliau, sampai ada 115 karya ulama Indonesia yang bernama Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani. Itu seperti kita sedang membahasa Indonesiakan Arab atau mengarabkan Indonesia. Jadi kayak kita menulis sesuatu dengan bahasa kita tapi dengan redaksi Arab. Kalau karangan ulama Indonesia seperti Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Banyak juga seperti Syekh Mahfud At-Turmusi, ulama Indonesia itu, Pak. Beliau itu karyanya sangat monumental, banyak. Seperti Faidul Badian itu karya Syekh Mahfud At-Turmusi yang sekarang sedang menjadi pedoman di Al-Azhar kayak itu. Itu karya ulama Indonesia itu. Namanya Syekh Mahfud At-Turmusi. Yang saya catat dalam kitab beliau itu yang berjudul Al-Mauhibatul Fadl, beliau pernah mengatakan, barang siapa yang sholat kemudian yuharriku usbu'ahu, dia gerakkan tangannya, fahuwa qaulun mardud, itu adalah qaul yang tertolak. Itu fatwa dari Syekh Mahfud At-Turmusi dalam sebuah kitab beliau yang berjudul Mauhibatul Fadl. Jadi yang goyang-goyang itu kata beliau itu qaul yang mardud namanya, yang tertolak, yang tak boleh kita baca. Itu versinya. Ada kitabnya. Wasammaituhu bi fathil mu'ini bi syarhi qurratil 'ain bi muhimmatid din. Dan aku namai dia kitab bi fathil mu'in, dengan nama kitab Fathil Mu'in bi syarhi qurratil 'ain bi muhimmatid din. Wa ana as'alullah al-karim al-mannan, dan bermula aku. Ini saya ngertiin pakai bahasa ulama-ulama kita kayak Al-Mughla Kinu Ali, kan ngertiin begitu ya. Wa ana, dan bermula aku gitu. Ya kalau bapak-bapak mau protes, jangan pakai bermula-bermulaan, nggak apa-apa, malah enak sebetulnya. Mana jadi itu lebih enak. Wa ana as'alullah al-karim al-mannan, dan bermula aku as'alullah, bermohon aku kepada Allah al-karim, zat yang maha dermawan atau mulia, al-mannana, lagi zat yang maha memberi anugerah, ayya'ummal intifa'u bih. Apa permohonannya? Ayya'ummal, semoga bahwa menyeluruh al-intifa'u, oleh kemanfaatan bihi, dengannya, dengan kita, bil khassati, kepada orang khusus, orang maksudnya orang pinter, khass, wal 'amah, dan orang yang awam atau yang umum, minal ikhwani, dari para saudara. Wa ayyuskinani bihi al-firdaus fi daril aman, dan semoga, ini namanya jumlah doaiyah. Kalau kita bahasa Arab itu, kalau kita belajar bahasa itu, berarti kalau ada jumlah doaiyah maka kita mengartikannya dengan ada bahasa semoga. Wa ayyuskinani, dan semoga memberikan tempat tinggal kepada bihi, dengan sebab ini kita al-firdausa, yakni surga Firdaus, atau akan surga Firdaus, fi daril aman, di negeri yang aman. Innahu akramul karimin, sesungguhnya Allah itu zat yang paling mulia, zat yang mulia, wa arhamur rahimin, yang paling rahim-rahimnya, yang paling sayang-sayangnya, zat yang maha sayang. Nah, itu. Jadi ini sebuah harapan dari pengarang kitab ini
yang bernama Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Beliau mohon kepada Allah Al-Karim Al-Mannan agar kitab ini memberikan manfaat terhadap orang, baik orang-orang cerdas, orang-orang pintar, kaum intelektual maupun orang-orang awam. Dan semoga dengan sababiah aku membuat karya tulis seperti kitab ini menempatkan aku nanti berada di surga Firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang begini Pak, kata Nabi dalam kitab Muhtarul Hadis Nabawiyah itu karangan Syekh Ahmad Al-Hashimi, beliau mengatakan kalau kamu ingin meminta kepada Allah fas'alul firdaus, mintalah surga Firdaus. Surga Firdaus itu a'la faradisil jinan, termasuk surga yang paling tinggi. Jadi kalau memohon kepada Allah, walaupun kelas kita ini, mohonlah, mintalah kepada Allah surga yang paling tinggi. Kalau bahasa logika kita manusia, kalau kagak dapat yang paling tinggi kan nomor 2 kita bisa dapat. Jangan minta yang paling rendah. Kalau nanti minta yang paling rendah nggak dapat paling rendah, jatuhnya mana? Neraka. Maka mintalah yang paling tinggi gitu. Walaupun kalau kita pikir secara logika kita nggak bakalan masuk akal Pak, kita ini termasuk orang yang menempati ala faradisil jinan, nggak akan. Bukan kelas kita, itu kan kelas para nabi. Tapi nabi kita perintahkan minta, faradisil jinan minta. Ya itu tadi bahasanya nggak dapat nomor 1, paling nggak itu nomor 3 lah, atau nomor 2. Ya paling nggak ya di emperannya kan. Ya kelas saya minta surga. Waduh, Pak, nggak pantas banget sebetulnya. Kalau saya sih sering ngomong, kita ini sebetulnya kalau dipikir-pikir kagak ada pantas-pantasnya buat nempatin surga. Orang kayak saya, orang kayak saya. Kalau bapak-bapak mungkin lain, mungkin bapak-bapak malah lebih tinggi lah. Kenapa? Saya mikir sekelas Imam Hasan saja. Imam Hasan kita tahu itu kan putra daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, cucunya Nabi, putra daripada Siti Fatimah. Beliau itu setiap hari melakukan sholat sunnah 1000 rakaat. Pantas gak dapat surga? Pantas banget. Karena setiap hari 1000 rakaat sholat sunnah. Pertanyaannya, kita berapa ribu tiap hari sholat sunnah? Kayaknya jika kita bandingkan diri kita dengan ulama-ulama salafun salih, nggak pantas banget Pak kita 2% surga, nggak pantas. Ada di antara kita yang udah sembahyang semalam 300 rakaat, ada nggak? Ada. 200? Ada. Ada. Nggak ada juga. Gocap. Makanya saya bilang, saya kan ketika saya membaca hadis, kita disuruh minta firdaus, artinya saya ngomong, pantas kita minta itu, tapi karena memang perintahnya disuruh minta itu, udah minta aja gitu. Mau dikasih yang mana kita? Mau makhluk kayak naim kayak jannatul naim, jannatul mawar, terserah Allah dah gitu. Kagak ada pantas-pantas dan jumlah bilangan sholat aja dibandingkan dengan orang-orang dulu, kita nggak ada apa-apa. Apalagi persoalan khusyuk. Sayyidina Husain, beliau lagi sholat, rumahnya kebakaran. Rumahnya kebakaran, itu api udah ada di sekeliling beliau. Apa beliau batalkan sholatnya? Sama sekali beliau nggak batalkan sholatnya. Sampai kainnya ini, baju gamisnya kebakar, nggak batal Pak sedayanya. Saking khusyuknya ibadah kepada Allah. Kata saya, beliau mau pantas dapat firdaus. Kita bandingkan sama diri kita. Kita lagi sembahyang kain kebakar, batalin apa enggak Pak?
Obat nyamuk sih lu sih naruhnya. Apa jangankan begitu kita lagi sembahyang aja hidup tahajud kita malam-malam kita tahajud di rumah kita ada nggak rasa angker? Ada nggak rasa takut? Ada. Kita lagi sembahyang ada tikus lewat kita jadi mikirin tikus. Nah itu yang bikin pertimbangan saat saya pikir pantas banget kita dapat Firdaus, mintanya Firdaus tapi disuruh nggak apa-apa karena perintahnya gitu. Minta aja Firdaus. Kalau di sini kita nggak dapat, tapi itu kan jatahnya Nabi. Nggak apa-apa, kita minta aja dapat nggaknya dulu sama Allah. Lagi pula kalau kita orang ahli sunnah wal jamaah itu orang yang memang tidak punya keyakinan dan tidak boleh kita punya keyakinan amal kita itu yang menyebabkan kita masuk surga. Gak boleh kita punya keyakinan begitu. Orang ahli sunnah wal jamaah gak begitu kerangka berpikirnya. Orang ahli sunnah wal jamaah punya kerangka pemikiran bahwa kita wajib menjalankan perintah Allah. Adapun masuk surga dan masuk neraka kita serahkan urusannya kepada Allah. Kewajiban kita cuma ikhtiar, usaha. Jadi kita nggak boleh punya keyakinan bahwa kita pasti masuk surga dengan amal kita. Itu bukan kita, itu Mu'tazilah namanya Pak. Orang Mu'tazilah itu yang mengandalkan ibadahnya. Dengan ibadahku pasti masuk surga. Itu Mu'tazilah. Atau abad yang Mu'tazilah namanya Qadariyah. Qadariyah itu nanti terbagi menjadi beberapa bagian. Ada Qadariyah bulan, ada Mu'tazilah. Nah itu bukan kita. Kita mau kewajiban kita usaha, kemudian kita ibadah, masuk surga enggaknya semua adalah dengan rahmat Allah. Kalau misalkan kita berkeyakinan dengan ibadah kita yakin kita masuk surga, kagak pantas Pak kita masuk surga. Enggak pantas dengan modal ibadah dan model ibadah model begini. Iya. Saya melihat begini. Adanya perbedaan di kalangan umat Islam dalam tata cara beribadah. Itu ternyata ketika dia berada di satu tempat mempengaruhi pikiran kita. Ada orang